delay lap lalu. Terus kalau kita geser itu, kalau kamera yang kurang bagus, objek di sekeliling itu nggak bisa terbaca dengan jelas begini. Ini kita geser semuanya tetap jelas. Jadi kameranya ini sama sekali nggak ada delay ya. Jadi kalau nggak ada delay itu bidik buruan itu gampang. Gampang artinya gini, kalau kamera itu delay kadang-kadang kita geser dikit kurang, tapi kita geser ini kelewatan, balik lagi, ngapasin susah banget. Horn itulah kita anggap sebagai target ya. Tapi kalau nggak ada delay kan tinggal set, putar, tek, udah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC SAM. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan pada kesempatan ini teman-teman ya, yang beberapa video sebelumnya kita bahas masalah kamera night vision yang kita rakit, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai dengan bagus. Cuma pembelian yang pertama itu sedikit agak murah ya. Kalau sangat murah, kalau saya rasa sih sangat murah karena kualitas kameranya juga sangat bagus. Modul dan lensanya itu sangat mahal sebetulnya. Tapi kemarin kan saya dapat murah. Jadi ada 15 piece itu sudah diambil sama teman-teman di grup kita sendiri. Dan mudah-mudahan ini kedepannya ada lagi sekitar 50-an ya. Cuma harganya beda teman-teman ya. Jadi harga normal, kalau normal sih enggak, harganya itu masih di bawah harga normal untuk lensa sama modul kameranya. Jadi untuk informasi aja, sebetulnya itu modul kamera mahal. Kalau nggak salah sih, saya cek di beberapa toko online di luar, itu harganya 800 sampai 1.200.000. Itu harga normalnya untuk modul kamera. Itu kita belum ganti ini ya, ganti lensa ya. Kalau lensanya aja udah 250. Jadi memang itu kamera modul bagus. Dan untuk megapiksel dia 2 megapiksel. Cuma sensor, kan kamera itu beda-beda ya sensornya ya. Seperti dalam handphone ini kan ini 50 megapiksel. Cuma sensornya kan kecil. Jadi ya gambarnya kalau dibandingkan dengan kamera yang kita rakit dengan 2 megapiksel dengan chip sensor yang besar, itu jauh lebih bagus kamera yang kita rakit ini dibanding kamera 50 megapiksel dari handphone ini. Dan setelah kemarin beberapa kali kita coba untuk maser ya, untuk berburu malam di air. Nah ini saya tidak bisa tes untuk darat, atau karena saya nggak punya senapan darat. Jadi kita hanya mengambil gambar saja ketika kita gunakan untuk siang hari seperti apa hasilnya. Nanti teman-teman bisa menilai gimana hasilnya. Dan untuk resolusinya itu bisa 1920 kali 1080 ya. Udah HD. Dan kita hanya menggunakan handphone. Kalau untuk siang hari mah kita cukup handphone sama kameranya aja. Dan bagusnya lagi untuk hasilnya itu bisa full screen. Jadi untuk screen handphone ini nanti hasil rekamannya bisa full dan detail gambar juga bagus. Nanti kita tes di jarak sampai 150 meter ya. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan untuk informasi yang saya gunakan telenya tele merek Bimen 39x40. Jadi zoomnya itu 3 kali sampai 9 kali. Untuk diameter lensanya itu 40. Oke teman-teman ya, jadi begini penampakannya. Nanti langsung kita coba seperti apa hasilnya. Ini gampang teman-teman ya. Kalau udah kita setting, kita download aplikasi di sini, kita tinggal colok aja ini kameranya. Nah ini kita on, dia udah nyala. Nah, jadi ini gambarnya bisa full screen. Ini ada iklan karena internet kita nyalakan ya. Jadi kalau kita menggunakan kamera ini, internet harus kita matikan. Jangan sampai kita pas berburu asik-asik buru target ada yang telepon. Kita klik. Nah
Oke, ini hasilnya seperti ini. Keren ini. Ini jarak segini nggak bisa difokus lah. Oh, ini muka saya. Bentukannya seperti ini. Lebih dekat lagi ya. Nah, mantap. Cukup simpel sih, jadi kita nggak perlu memori untuk merekam, nggak perlu beli memori lagi, nggak perlu baterai lagi. Dan untuk dari handphonenya sendiri, baterai bisa saya coba 4 jam terus menerus tanpa harus kita matikan. 4 jam itu baterai berkurang 51%. Jadi dalam waktu 4 jam itu berkurang 51%. Oke, ini penampakannya seperti ini. Nah, oke teman-teman ya, langsung aja kita lihat hasil dari rekaman kita di saat siang hari. Oke. Ini kita tes di siang hari ya. Telenya pakai tele Bimen 39x40 dan kameranya pakai rakitan yang kemarin kita bikin. Dan berikut penampakannya. Jelas ya. Nah itu kameranya. Ini jarak 30. Ini jarak 30 ya, 30 meter ya. Horen itu, horen masjid. Jarak 30 meter. Nanti coba kita rekam. Kita rekam dulu. Cara rekamnya pun cukup mudah. Bentar, saya zoom dulu ya. Nah ini tinggal kita, ini rekamnya pakai record. Nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini masjid jarak 30 meter nih. Ini musola jarak sekitar 30 lah, 30 meteran. Nanti coba kita zoom ke tower ya. Tower itu jarak 150-an meter itu, tower itu. Nah, tower jarak 30 meter. Ini kamera tanpa filter IR ya. Jadi filter IR nya saya ilangin karena buat master malam ya. Jadi ini kamera bisa buat malam ataupun siang hari. Dan yang suka ngonten, ini cocok banget ini pakai ini. Resolusi bisa 1920 kali 1080, udah HD ya. Dan kita baterai menggunakan baterai handphonenya sendiri, kemudian memori juga dari handphonenya sendiri. Untuk durasi perekaman atau durasi pemakaian non-stop itu 4 jam. Kemarin saya coba 4 jam itu baterai berkurang 49%. Berkurang 51%. Jadi sisa 49%. Coba kita lihat penampakan dari musola ya. Kita lihat rekamannya ya, oke. Nah, aduh, itu tower jarak 150 meter. Ini zoom yang paling rendah di teleskopnya, masih di kali 3. Coba kita zoom ya, pelan-pelan ini karena bipodnya saya lakukan jadi goyang-goyang. Oke, ini kali 5 di jarak 150 meter. Fokusin dulu. Kelewatan. Nah, ini jarak zoom kali 5. Kita naikin jadi 6 kali. Nah, ini zoom maksimal 9 kali di tele Bimen ya. Kita fokusin. Nah, zoom maksimal di tele Bimen. Oke, kita kecilkan dulu.
Kita lihat ujung atas ya. Nah, jadi kalau kamera bagus, lensa bagus, kamera bagus, itu pada pinggiran objek itu nggak ada bayangan-bayangan teman-teman ya. Dan untuk menghasilkan gambar yang atau warna yang lebih real, itu kita bisa tambahkan filter IR. Filter IR itu lensa, di depan lensa kita pasang filter IR. Nah ini kan gambarnya kurang real nih ya, tapi masalah resolusi dan ketajaman itu tetap kita dapatkan. Hanya gambarnya kurang, ini terlalu dekat ini, yang ini real warnanya kurang karena filter IR-nya saya lepas. Nah itu ada bocah-bocah naik sepeda. Ini jaraknya terlalu dekat kalau ini. Ini jarak 10 meter nih. Bocah-bocah nih. Jadi retikelnya harus disesuaikan lagi kalau jarak dekat. Oke. Nah, itu ada kucing. Jarak 30 meter. Kabur dia. Ini 6 kali zoom di jarak 150 meter. Nah, getar terus tangan. Oke, kita kecilkan zoom yang terkecil lagi 3 kali ya. Nah, ini yang 3 kali. 4 3. Kita fokusin lagi. Susah banget ininya kalau nggak pakai ini. Nah ini hasilnya teman-teman. Aduh. Jadi kameranya ini sama sekali nggak ada delay ya. Jadi kalau nggak ada delay itu bidik buruan itu gampang. Gampang artinya gini, kalau kamera itu delay kadang-kadang kita geser dikit kurang. Tapi kita geser ini kelewatan, balik lagi. Ngapasin itu susah banget. Horn itulah kita anggap sebagai target ya. Tapi kalau nggak ada delay kan tinggal set, putar, tek, udah. Kalau delay lap lalu. Terus kalau kita geser itu, kalau kamera yang kurang bagus, objek di sekeliling itu nggak bisa terbaca dengan jelas begini. Ini kita geser semuanya tetap jelas. Oke, itu ada bocah-bocah. Oke. Mantap ya, keren. Ini apa sih isinya tower itu? Coba kita lihat apaan aja itu. Nah, kita lebih dekatkan ya. Kurang naik. Kita zoom ya. Kita zoom, ini kali 7. Kali 7 nih. 150 meter. Nah, jadi pinggiran itu nggak ada bayang-bayang teman-teman ya. Biasanya kalau kameranya jelek itu pinggir-pinggirnya objek itu ada bayang-bayang gitu. Kayak fata morgana apa namanya. Jadi ini di screen handphone ataupun pada hasil rekamannya itu tetap full screen teman-teman ya, di 1920 kali 1080. Jadi kan sering saya lihat itu beberapa kamera night vision yang dijual itu jadi hasilnya itu bulat di tengah gitu ya. Rasa-rasanya mubazir gitu loh.
kita punya screen yang segitu lebarnya tapi hasil gambarnya cuma bulat di tengah. Jadi kurang puas saja. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video berikutnya, tetap di GICC Sam Channel.